saya laporkan dia dengan pasal 26 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan pasal 433 dan 434 ya, karena telah melakukan penghasutan dan fitnah. Kami tetap mendukung Tio untuk bersuara kritis, mengkritik kebijakan pemerintah, tapi kami akan melawan setiap upaya pelecehan, penghinaan, caci maki yang dilakukan kepada siapapun pemimpin negara ini. Tangkap Tio. Saya setuju. Segera usut. Saya setuju. Tanggapan dari netizen, mereka menerima laporan kami dan segera diproses. Kalau Tio mengatakan ini binatang, berarti dia binatang. Betul. Bodoh diam bodoh. Betul. Makanya kita minta ke Polri, sebelum tidak perlu Pak Presiden membuat laporan, segera ditangkap supaya kapok. Ini saya melaporkan mantan ketum BEM atau presiden BEM UGM ya, presiden mahasiswa UGM atau ketum BEM UGM ya, karena dia telah menghina kepala negara ya, Pak Prabowo Subianto, dan menghina Mas Gibran ya, dan memfitnah SPPG dan MBG ya, sehingga dia juga ikut memfitnah kami, menghina kami dan melakukan penghasutan terhadap program-program SPPG dan MBG itu. Jadi hari ini saya laporkan dia dengan pasal 263 ya KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan pasal 433 dan 434 ya, karena telah melakukan penghasutan dan fitnah terhadap program SPPG. Dan dia juga banyak menghina dan fitnah programnya Pak Prabowo gitu. Makanya hari ini saya sikat dia. Saya nanti akan laporkan lagi yang lainnya ya. Jadi saya nggak main-main ya. Saya ini memang tukang lapor, tukang somasi, tukang lapor gitu. Alhamdulillah udah banyak yang dipenjara ya. Hari ini banyak juga orang yang telah diproses di Polres dan Polda atas laporan saya. Ya, jadi itu aja dari saya ya. Tio, kamu anak baru kemarin ya, baru jadi aktivis. Kritis boleh, tapi jangan menghina, jangan menyerang pribadi Pak Prabowo ya. Jangan menghina Mas Gibran. Kalau kamu menghina, saya sikat kamu. Kamu tahu saya kan? Kamu saya sikat. Saya juga mahasiswa sama kayak kamu ya. Saya sampai sekarang masih kuliah dan menjadi mahasiswa. Tapi tolong jaga adab kamu ya sebagai mahasiswa. Jangan memalukan. Wah, ini boleh kelihatan. Dan Pak Prabowo ya. Dalam konstruksi demokrasi negara Indonesia ya, bisa saja dia mengkritik, tapi kalau menghina merendahkan jabatan nama baik Pak Presiden, itu sangat keterlaluan. Saya aja pernah dengan satu kalimat bodoh itu merupakan pelanggaran pidana. Betul. Nah, jadi kalau kalimat Pak Prabowo dan segala kentol dan kalimat binatang, ya saya katakan, kalau Tio mengatakan ini binatang, berarti dia binatang. Betul. Bodoh diam bodoh. Betul. Makanya kita minta ke Polri, sebelum tidak perlu Pak Presiden membuat laporan, segera ditangkap supaya kapok. Gitu. Apalagi satu lagi ada tuduhan dia mengatakan bahwa ada Presiden menaruh alat sadap. Nah, dia bisa buktikan atau tidak? Itu adalah fitnah yang keji. Oleh sebab itu unsur-unsurnya sudah masuk. Jadi kami minta supaya mau bersuara segera secepat-cepatnya tangkap Tio. Saya setuju. Segera usut. Saya setuju. Tangkap Tio. Tanggapan dari Reskrim gimana? Mobil siapa Fortuner itu kan? Tanggapan dari Reskrim menerima laporan. Tanggapan dari netizen, mereka menerima laporan kami dan segera diproses. Mantan-mantan juga. Belum bikin gaduh ya. Karena ini membuat gaduh, membuat keresahan. Satu ucapan saudara Tio yang membandingkan presiden kita dengan seekor hewan. Statement tersebut sangat menjijikan, tidak layak untuk kita sebut. Takutnya anak-anak kita nanti mengikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, soal dugaan penyebaran hoax soal PBX Finder di mobil yang dipakai oleh Tio. Jadi kita ingin ini semuanya clear karena ada tuduhan yang kita anggap memberatkan posisi pemerintah. Nah, apakah ini akan dituduh memberatkan atau pembungkaman terhadap kalangan kritis? Tidak. Kami tetap mendukung Tio untuk bersuara kritis, mengkritik kebijakan pemerintah, tapi kami akan melawan setiap upaya pelecehan, penghinaan, caci maki yang dilakukan kepada siapapun pemimpin negara ini, karena itu tidak baik. Di sini rekan-rekan Garda Prabowo tidak punya niatan memenjarakan saudara Tio, tidak sama sekali. Dan kami pun diminta mendampingi untuk memastikan bahwa Tio harus sadar dan memahami di negara ini semua ada aturannya. Konstitusi kita mengatur kebebasan berpendapat, tetapi tidak mengatur kebebasan memaki, kebebasan menghina, kebebasan melecehkan. Garda Prabowo menghormati kebebasan berpendapat dan kritik dalam negara demokrasi di mana kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak konstitusional warga negara. Namun penghinaan, perendahan martabat dan serangan
personal terhadap. Kini perhatian publik kemudian mengerucut ke satu nama yang terus muncul dalam polemik ini, Tio Ardianto. Di sini yang dibahas bukan lagi sekadar soal gerakan, tetapi figur yang berada di depan gerakan tersebut. Karena dalam politik, ketika satu nama menjadi wajah sebuah aksi, maka seluruh rekam jejaknya otomatis menjadi bagian dari pembacaan publik. Berbagai isu yang beredar di ruang digital ikut memperkuat sorotan ini. Bukan pada detail teknisnya, tetapi pada satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya aktor yang berada di balik dinamika mereka ini? Tio Ardianto adalah Mesias palsu di tengah kegelapan UGM. Prabowo Gibran membunuh anak-anak Indonesia dengan cara membodohi mereka. Karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Saya kasih nama kucing itu Prabowo Subiantolol. Kejadian tadi malam itu sungguh adalah kegelapan UGM yang nggak bisa dibantah. Dan Tio Ardianto kembali bikin gaduh dengan berbagai statementnya. Dari menyebut Prabowo sebagai pembunuh anak-anak Indonesia, menyulap program pemerintah menjadi satuan penjilat Prabowo Gibran, sampai melabeli presiden dengan julukan Prabowo Subiantolol. Sebagian orang mungkin menyebutnya sebagai pemberani, dan gue sebut aja sebagai pengikut dungunya. Tapi sebagian lain menyebutnya kelewatan batas. Tapi pertanyaannya, apakah ini kritik intelektual atau justru gejala lahirnya seorang Mesias palsu? Mari kita bahas. Pertama, Mesias palsu selalu menawarkan musuh. Dalam setiap ceramah politiknya, musuhnya selalu jelas. Pemerintah, presiden, negara, otoritas. Karena Mesias palsu nggak hidup dari solusi. Dia hidup dari kemarahan pengikutnya. Semakin besar musuh yang diciptakan, semakin besar pula tepuk tangan yang didapat. Begitulah hidupnya Tio. Kedua, Mesias palsu mengubah makian menjadi ideologi. Prabowo, Subiantolol, satuan penjilat Prabowo Gibran. Semua ini mungkin mengundang tawa. Tapi satu pertanyaan paling penting. Apa gagasan besar yang lahir dari umpatan? Nggak ada. Karena tujuan utamanya bukan menjelaskan, melainkan memancing emosi. Dan politik yang hanya mengandalkan emosi, pada akhirnya melahirkan fanatisme buta. Ketiga, Mesias palsu membutuhkan cerita bahwa dirinya sedang dizolimi. Ketika muncul narasi bahwa dirinya diburu, diteror, dan ketika muncul narasi bahwa kekuasaan sedang mengejarnya, posisi yang dibangun selalu sama. Saya ini korban, ditindas, dan sedang melawan raksasa. Padahal semakin besar musuh yang dibayangkan, semakin heroik pula dirinya di mata pengikutnya yang buta. Keempat, pengikut Mesias palsu nggak mencari kebenaran. Mereka sedang mencari pelampiasan karena mereka kalah atas dirinya sendiri. Dan karena yang mereka nikmati bukan argumen, melainkan sensasi saat melihat otoritas dihina-dina. Yang dicari bukan solusi, melainkan kepuasan emosional atas pubertasnya ide dan gagasan mereka. Dan disitulah ruang gema terbentuk. Semua sorak-sorai, nggak ada koreksi. Kelima, Mesias sejati berbeda. Mesias sejati itu nggak membangun karir dari kemarahan, dari caci maki dan hinaan. Dia membangun harapan. Mesias sejati nggak membutuhkan musuh setiap hari. Ia membutuhkan solusi. Mesias sejati nggak memecah masyarakat menjadi pengikut dan lawan. Ia menyatukan mereka dalam tujuan yang lebih besar. Sejarah menunjukkan bahwa Mesias palsu selalu muncul ketika masyarakat kehilangan arah. Mereka menawarkan keberanian, padahal yang dijual adalah kemarahan. Mereka menawarkan perlawanan, padahal yang diperjuangkan seringkali hanya perhatian. Karena itu pertanyaannya bukan apakah Tio ini berani atau enggak, melainkan apakah keberanian itu membawa terang atau hanya memperpanjang kegelapan dari UGM. Apakah kampus masih menjadi ruang yang menghormati perbedaan pandangan? Atau justru mulai bergeser menjadi ruang yang hanya menerima satu jenis kebenaran versi kelompok tertentu. Dan ketika forum berubah menjadi konflik, yang hilang pertama kali bukan hanya ketertiban, tapi juga substansi. Publik tidak lagi membicarakan isi gagasan yang disampaikan di dalam forum, tapi justru membahas keributan di luar forum. Tersinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat suatu manuver yang mencelakai dia. Budiman Sujatmiko adalah pengkhianat reformasi. Pengkhianat reformasi. Semua di sini membicarakan Pancasila. SPPG ini satuan penjilat Prabowo Gibran. Orang-orang ini pergi dari sini. Satuan penjilat Prabowo Gibran. Melihatnya ketika ada mahasiswa naik ke panggung, ini kan harus kita uraikan dulu bahwa ini adalah ruang dialog yang sebenarnya juga terbuka agar ada diskusi di situ. Tapi ketika ada penggerudukan, mobil dari narasumber juga di stop, apakah kalau menurut Anda itu juga sebenarnya wajar, masih dalam batas wajar atau menjadi kontraproduktif? Ya, saya tidak tahu apakah itu dialog, apakah itu sosialisasi. Saya juga kurang paham sebab
Kalau dialog itu mestinya dilakukan jauh sebelum keputusan diambil. Jadi sebelum sebelum kebijakan diambil, ajaklah masyarakat dialog, bagaimana mestinya, bagaimana baiknya gitu. Tapi kalau udah kebijakan diambil, diputuskan, lalu kita turun ke bawah, itu bukan dialog lagi namanya. Itu artinya sosialisasi. Dan ini jadi pemicu. Nah, kalau dilakukan secara tertutup, itu artinya nggak ada pintu dialog. Nanti kalau sudah keputusannya mereka buat, lalu mereka katakan, ayo sekarang kritisi. Nah, itu nggak terlalu berguna lagi itu. Karena keputusannya sudah diambil. Nah, itu beda antara yang disebut dengan dialog, beda yang disebut dengan sosialisasi, beda juga dengan omong-omong. Saya jelaskan nih, saya tegaskan. Kalau omong-omong itu tidak artinya membahas sama sekali tentang undang-undang ya. Tidak membahas sama sekali tentang undang-undang. Bedakan antara fungsi legislatif dan eksekutif. Apapun gitu. Saya salah melihat bahwa seolah-olah ini ada fungsi legislatif. Kami bukan legislatif. Kami bukan legislatif dan tidak membahas satupun tentang undang-undang kepolisian. Karena gini, bedakan antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Betul, kalau fungsi legislatif harus ada dialog sebelumnya sebagai bagian dari rapat dengar pendapat, misalnya kemudian minta masukan dari masyarakat, itu betul dalam proses fungsi legislatif. Kebetulan kami tidak ada satupun yang hadir dari legislatif. Kami berbicara apapun yang berkaitan dengan keputusan eksekutif ya, bukan keputusan legislasi ya. Jadi yang kami tidak dalam bertiga ini tidak dalam posisi membicarakan hasil legislasi. Yang prosesnya mau ya dialog. Kami berbicara eksekusi dari keputusan eksekutif. Kira-kira begitu. Ya soal MBG sebelumnya. Saya kan hanya Koperasi Desa Merah Putih segala macam. Artinya apa? Bedakan. Jadi bedakan antara dialog dengan legislatif dengan eksekutif. Di tengah polemik ini muncul perdebatan dari Ray Rangkuti yang menyebut forum tersebut lebih tepat disebut sosialisasi kebijakan, bukan dialog. Demikian katanya saat berhadapan dengan Budiman Sujatmiko dalam sebuah talkshow di stasiun TV. Argumen ini membuka ruang diskusi baru, tapi pertanyaannya tetap sama. Apakah perbedaan definisi itu cukup untuk membenarkan penghentian forum? Karena sekalipun disebut sosialisasi, forum tersebut tetap menyediakan ruang kritik langsung. Dan dalam konteks kampus, perbedaan tidak bisa diselesaikan dengan penghentian forum atau pembubaran paksa, tetapi dengan adu argumentasi. Kalian percaya nggak kalau Tio UGM itu diancam dan dilacak? Teman-teman sekalian, ini adalah alat pacak yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pacak ini ada di bawah kendaraan. Dipasang entah oleh siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikkan. Yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezim yang hari sedang berkuasa. Jadi lagi rame banget nih si Tio Ardianto, mantan ketua BEM UGM, bilang kalau dirinya diteror dan dipasangin pacak di mobilnya. Terus dia juga bilang kalau rezim yang berkuasa hari ini menjijikkan dan secara nggak langsung nyalahin Prabowo. Kok bisa ya otaknya begitu? Mari kita bahas. Pertama nih, gue pengen bilang, Tio, gak usah playing victim, gak usah sosokan jadi korban. Karena apa yang lo lakuin hari ini adalah cara paling rendah dan paling hina dina dalam playing victim. Gue pernah diteror, gue pernah dapat ancaman, cuma gue gak sehina itu untuk melakukan playing victim. Kedua nih, menurut gue ya, apa yang lo lakuin hari ini agak janggal. Kenapa? Poin pertama, gimana kalau logikanya gue balik? Jangan-jangan pelacak itu lo pasang sendiri. Setelah lo pasang, terus lo playing victim. Lo bikin video seolah-olah lo dilacak, ditekan, dan diancam. Gue pun bisa melakukan itu. Poin kedua, gimana kalau ternyata yang masang itu adalah misalnya orang yang gak suka dengan negara dan gak suka sama lo, terus lo dibenturin, atau jangan-jangan temen lo, ya kan, biar lo playing victim. Terus yang ketiga nih, jangan-jangan mobil yang lo pakai itu adalah mobil rental, dan mobil rental itu kebanyakan pasti pakai pelacak, tapi pelacaknya juga nggak segede itu biasanya, tapi memang mobil rental itu pakai pelacak gitu loh. Biar apa? Biar mobilnya nggak dibawa lari, nggak dibawa kabur, karena keseringan ada orang minjem, mobilnya nggak dibalik-balikin. Ketiga, gue pengen bilang, kalaupun memang ada yang masang, sorry to say nih, kok bodoh banget ya, atau kok terlalu amatiran ya. Kalau memang mau masang pelacak, nggak seamatir inilah, masih banyak pelacak
pelacak yang lebih canggih, lebih kecil, bahkan jauh lebih akurat untuk melacak seorang. Ngapain sebesar itu? Keempat nih, negara atau rezim yang lu sebut menjijikan hari ini, hanya karena lu merasa diancam padahal menurut gua lu sedang playing victim, justru sudah melakukan banyak hal yang menurut gua membuat lu buta otak, mata, hati, perasaan, pikirannya terhadap berbagai capaian dan kebaikan yang ada yang mereka sudah tularkan. Karena itu Tio, sebagai senior, gue cuma pengen bilang, buka mata lo, buka hati lo, pikiran, perasaan, otak lo. Lihat capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh negara. Kalau Salim Doer aja bisa mengapresiasi kebaikan negara, masa lo dengan serendah itu nggak bisa? Kan memalukan sebagai orang yang katanya mantan ketua BEM UGM. Kelima, hal paling bodoh lainnya yang menurut gue adalah tiba-tiba nyalain Prabowo. Bro, kejauhan, jauh banget. Kok bisa gitu tiba-tiba sampai ke Prabowo? Kalau negara memang mau melacak seorang, nggak perlu pakai pelacak kayak gitu, bro. Gua nih sebagai anak IT aja bisa melacak lo atau teman-teman lo, atau bahkan bisa menyadap seseorang. Mudah, apalagi negara. Bahkan tanpa jejak juga bisa melacak aktivitas lo, sampai ke HP lo, sampai bahkan lo lagi pup di kamar mandi juga gampang banget. Saran gua ya, buat lo dan semua orang yang suka playing victim terhadap negara, gak usah kebanyakan playing victim, gak usah merasa paling korban, gak usah. Gua aja ditabrak biasa aja. Semakin lama perhatian publik bergeser dari substansi ke figur. Ketika satu nama terlalu dominan dalam sebuah gerakan, maka gerakan itu perlahan berubah menjadi personalisasi isu. Akibatnya, yang dibahas bukan lagi gagasan, tapi siapa tokohnya, siapa lawannya, dan siapa yang berada di belakangnya. Dalam banyak kasus gerakan sosial, pola ini sering membuka ruang masuknya kepentingan yang lebih besar, yakni para penumpang gelap dan para penunggang. Rangkaian peristiwa ini mengarah pada satu pertanyaan inti. Bukan lagi soal mahasiswa versus pemerintah, tetapi soal arah gerakan itu sendiri. Ada pembubaran forum, penolakan dialog, konflik internal, hingga munculnya irisan dengan berbagai figur politik dalam waktu yang berdekatan. Karena itu pertanyaannya yang menjadi paling sederhana adalah, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari seluruh kegaduhan ini? Sedangkan saudara-saudara, faktor eksternal yang memberikan dampak signifikan terhadap situasi kebangsaan hari ini, seperti yang kita ketahui, terdapat perang di Timur Tengah, menguatnya dolar Amerika, sentimen global dan geopolitik. Perang di Timur Tengah memberikan dampak harga kenaikan minyak mentah sehingga berdampak pada harga bahan bakar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tentu dalam hal ini, DPP GMNI tetap mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi pada bahan bakar berjenis Pertalite dan biosolar, serta menjamin ketersediaannya di seluruh Indonesia, agar kendaraan niaga dan kendaraan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam operasional kesehariannya tidak membengkak. DPP GMNI juga mengingatkan pemerintah agar tidak menutup peluang agar dilakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi atau penurunan harga BBM non-subsidi ketika harga minyak dunia mulai turun, mengingat terdapat potensi perang Iran dan Amerika yang akan segera berakhir. Menguatnya dolar terhadap rupiah dan mata uang lainnya juga dipicu karena adanya krisis geopolitik, sehingga banyak investor yang mengalihkan dananya dari negara berkembang ke aset safe haven yang paling aman, stabil, dan liquid seperti dolar. Saudara peserta air, jika kita amati perkembangan dari pergerakan IHSG maupun penguatan rupiah, terjadi penguatan yang cukup signifikan. Tentu ini menjadi satu hal yang baik dan patut kita tunggu bagaimana kinerja dari pemerintah dan situasi ekonomi ke depan. Ada kemudian juga teriak, keluar, temui mahasiswa ikut revolusi bersama kami. Masuk dalam kekuasaan karena saya membawa idealisme saya sebagai aktivis dulu. Tidak tabu aktivis masuk ke kekuasaan. Beberapa di antara mahasiswa itu yang tepat berdiri di depan saya mengatakan, Pak Budiman, saya dulu mengidolakan Anda, tapi Anda sekarang mengkhianati rakyat. Anda masuk dalam kekuasaan. Ya, saya bilang ya, saya masuk dalam kekuasaan karena saya membawa idealisme saya sebagai aktivis dulu. Tidak tabu aktivis masuk ke kekuasaan dalam dan selajauh tidak korupsi nggak ada masalah. Ada yang mengatakan, wah Pak Budiman, Anda sudah enak jadi menterinya, Anda sudah keenakan sehingga Anda tidak berdiri orang miskin.
Saya bilang saya ditugaskan oleh presiden untuk mengurusi orang miskin dengan otoritas yang diberikan, tujuannya adalah untuk mengatasi kemiskinan, kira-kira begitu. Ada kemudian juga teriak, keluar, temui mahasiswa ikut revolusi bersama kami, kira-kira begitu ya. Dialog-dialog yang sempat saya lakukan dengan 1-2 orang mereka yang tepat di depan saya fokus kepada 2 orang itu. Saya fokus saja ke 2 orang itu, saya tidak memperdulikan teriakan-teriakan yang lainnya, saya hanya fokus pada mereka. Berbicara tentang kemiskinan rakyat, ya saya juga concern dengan kemiskinan rakyat. Saya dari dulu terjun sebagai aktivis karena saya concern dengan kemiskinan rakyat, ya. Dan juga ketika saya jadi anggota DPR dan ketika saya di pemerintahan, kira-kira begitu. Tapi karena situasi sudah sampai intimidasi fisik, tiba-tiba saya ditarik oleh petugas keamanan untuk keluar segera dari situ, dan saya dibawa ke pintu di sebelah kiri panggung. Tapi rupanya kemudian saya baru tahu bahwa kedua kolega saya di kabinet itu diarahkan lewat pintu lain. Kemudian saya baru tahu bahwa ternyata 2 kawan saya itu, 2 menteri dan wakil menteri itu rupanya ketika keluar masuk mobil, dikepung mobilnya, kemudian mereka keluar lagi, dan kemudian kedua teman saya, Pak Dar dan Pak Nusron, ya udah kita lanjutkan diskusi di luar sampai di aspal, dikerumuni oleh mereka, tapi tidak terjadi diskusi. Ada penghakiman dan mereka diminta mengaku merasa bersalah. Tidak terjadi diskusi karena situasi juga tidak makin kondusif, tapi malah makin tegang, sehingga Pak Nusron dan Pak Daryono, Menteri ATR BPN dan Wakil Menteri Pertanian memutuskan nggak bisa diteruskan, tidak lagi kondusif. Memang bukan diskusi, yang terjadi bukan diskusi, padahal kami maunya diskusi, maunya berdebat, kami maunya dikritik, kami mau mendengarkan, ya, kami mendengarkan, bukan situasi chaotic dan bukan penggagalan. Jadi bagi kami ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi target kami diundang. Keterangan dari Budiman dan Sudaryono menyebut bahwa sebagian besar mahasiswa sebenarnya ingin berdialog, sementara hanya sebagian kecil yang mengetikkan forum. Jika ini benar, maka yang dirugikan bukan hanya narasumber, tetapi juga mahasiswa lain yang kehilangan untuk ruang berdiskusi secara terbuka. Artinya, yang dipertaruhkan bukan hanya sekadar acara, tetapi hak intelektual di ruang akademik. Ada kerusuhan di UGM saat diskusi dengan pejabat. Dan sekarang gue bingung, ini arahnya mau kemana sih? Ini mahasiswa apa ormas? Kok sama kelakuannya? Jadi gini, Senin malam kemarin ada diskusi yang menghadirkan pejabat-pejabat, Budiman Sujatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono di kawasan UGM. Nah, diskusi itu berujung ricuh ketika ada sejumlah mahasiswa maju ke depan dan naik ke atas panggung sambil teriak-teriak. Dan gue sekarang bingung, ruang diskusi dibuka, tapi kenapa nggak mau diskusi? Malah milihnya teriak-teriak. Kan padahal kalau emang argumen si mahasiswa kuat, kritik yang kalian lontarkan kalian bener-bener ngerti, bukannya enak itu sikat para pejabat di depan mukanya lewat kritik dan argumen yang kalian punya. Tapi kenapa milih teriak-teriak gitu? Yang gue heran lagi, setelah Budiman gak dikasih kesempatan bicara dan ditolak berada di situ, kenapa kalian malah teriak-teriak lagi nyariin dia? Kenapa sih kalian gak bisa nunjukin intelektual kalian? Kenapa milih keributan, kerusuhan? Hidup netizen demokrasi, yang dimana sependapat adalah pinter, beda pendapat adalah buzzer. Tapi kenapa gak ada kesadaran? Boleh saya ngomong? Sudah belum? Boleh, yuk. Boleh. Tadi kan kita ini datang untuk menjawab semua kegundahan itu. Merauke Anda misalnya, kalau mau, ayo kita pergi, misalnya gitu loh. Bersalah atau tidak? Bapak merasa bersalah atau tidak? Jujur. Sebentar Mas, kamu ini nanya tuh hakim. Loh, kok nanya? Kamu nanya tuh hakim, nggak bisa begitu. Mas, sampean mahasiswa, saya pernah mahasiswa. Kita item-itemnya, ayo kita bedah bersama-sama. Kapan kamu mau tak ajak ke sana lihat? Nah, boleh. Ngapain? Yang ini, Pak Nusron Wahid essentially ngajak kalian untuk melakukan participant observation, sumber primer lain dalam metodologi penelitian yang namanya etnografi. Jadi kalian turun langsung ke Merauke, terus kalian lihat kondisi di sana tuh kayak gimana, kalian ngobrol sama masyarakat sekitar sana.
Film Pesta Babi itu namanya sumber sekunder, interpretasi atas suatu kejadian yang memberikan konteks. Jadi sifatnya komentari, bukan faktual. Aku punya Kalau yang barusan itu namanya bikin malu. Jujur sebagai salah satu alumni UGM, aku izin tenan cah melihat kelakuan teman-teman mahasiswa UGM semalam. Itu pun kalau beneran semuanya mahasiswa UGM ya. Karena harusnya kalian paham apa itu demokrasi yang kalian teriakkan dengan sangat kencang. Basic prinsipal demokrasi salah satunya adalah kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Tapi bukan berarti kalian bisa memaksa orang lain untuk setuju atas pendapat kalian. Itu namanya kalian represif. Ngerti nggak? Kalian berasa bersalah atau tidak? Untuk apa? Salah Untuk apa? apa tidak berasa bersalah berarti? Loh, semua orang, sebentar, semua orang punya salah. Iya atau tidak? Atau tidak? Semua orang punya salah. Semua orang punya salah. Sampean dulu mahasiswa. Iya. Sampean dulu santri. Iya. Sampai sekarang santri, kenapa? Saya menjadi santri paling malu ketika melihat Pak Nusron sebagai santri. Oh, apa-apa. Wis ora apa-apa. 1.000 hektar. Apa? Habis. Apa? Untuk estate. Apa berapa? Berapa? Ratusan ribu hektar. Iya, di mana? Ya, di mana? Di mana? Kita lihat. Ya di mana? Di mana? Lihat saja tata ruang itu. Hah? Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan? Ya. Bayangin Pak. Iya. Orang Papua itu harus tergusur di sana. Iya. Wes. Tanganmu geteh toh di sini. Udah. Oke, saya boleh jawab Pak Menteri? Boleh. Gini aja. Koordinatornya siapa Anda? Anda koordinator. Saya boleh gantian? Yang paling afdol itu kalimatul adli indah sultan. Iya. Sekarang gini Mas. Kalau Anda mengatakan saya menggusur orang Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana lihat? Nah, boleh. Kocak ya, anak UGM habis ngusir Budiman Sujatmiko kok malah dicari lagi. Silakan, silakan. 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 Ayo. Kita diskusi. Ada yang mau dibicarakan? Momen kocak lainnya dari huru hara di UGM adalah momen ketika Budiman diusir dari UGM. Kok bisa? Mari kita bahas. Pertama, ada mas-mas ini nih, teriak SPPG ini, Satuan Penjilat Prabowo Gibran ini, mereka harus keluar dari sini. Sambil tuh diikuti sama teman-temannya yang bentangkan spanduk tolak penjilat rezim. Ada. Kedua nih, ketika akhirnya acara bubar dan Budiman Sujatmiko pergi entah kemana. Di sebuah emperan, mereka teriak lagi, Budiman Sujatmiko mana? Kemana dia? Terus kemudian ya banyak tuh akun-akun yang akhirnya bikin seolah-olah Budiman kabur. Konyol banget, kok bisa gitu? Tadi ngusir, sekarang nyari. Maunya apa sih? Maunya ngusir atau dialog? Padahal ya menurut gua nih, kalau mau dialog tinggal tanya aja. Hantam mereka dengan berbagai pertanyaan yang ada di otak kalian gitu. Saya yakin anak-anak UGM ini cerdas dan pinter, tapi mungkin briefing dari kakandanya salah. Jadinya ya mereka salah mengerti brief. Jadinya pas udah diusir tuh si Budiman, mungkin kakandanya bilang kenapa diusir? Lu hantam dia dengan pertanyaan, makanya dicari lagi. Bingung dah. Gimana menurut kalian? Kalau kita mau jujur melihat situasi beberapa hari terakhir, ada satu hal yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Ruang diskusi di kampus mulai bergeser dari ruang adu gagasan menjadi ruang adu emosi. Dan UGM yang selama ini dipandang sebagai simbol tradisi intelektual, tiba-tiba ikut terseret dalam pusaran itu. Diskusi yang seharusnya menjadi ruang terbuka untuk menguji kebijakan publik justru berubah menjadi peristiwa yang memicu kegaduhan. Sungguh ironis. Bukan lagi soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi bagaimana forum akademik yang mestinya tenang justru kini dipenuhi interupsi, teriakan, penolakan, bahkan tindakan yang membuat batas antara kritik dan kekacauan menjadi kabur. Disinilah publik mulai bertanya, sebenarnya ini diskusi akademik atau sudah berubah menjadi panggung konflik? Kampus seharusnya menjadi tempat lahirnya nalar, etika, dan tradisi dialog. Namun ketika pengusiran narasumber, teriakan, dan penolakan terhadap diskusi mulai dianggap biasa, ada yang salah dalam proses pendidikan intelektual itu sendiri. Mahasiswa tidak lahir menjadi anti dialog. Mereka dibentuk oleh lingkungan yang membiarkan sikap anti dialog tumbuh tanpa koreksi. Ketika diskusi digantikan pengusiran, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekedar nama kampus, melainkan masa depan tradisi intelektual itu sendiri. Rektor, dosen, dan seluruh civitas
Ars Akademika memiliki tanggung jawab moral menjaga kampus tetap menjadi rumah bagi perbedaan pendapat. Setuju atau tidak setuju dengan Budiman Sujatmiko, Sudaryono, dan Nusron Wahid maupun pemerintah adalah hak setiap warga negara. Tetapi menghormati forum diskusi adalah bagian dari intelektual. Karena kekuatan mahasiswa tidak pernah terletak pada seberapa keras mereka berteriak. Kekuatan mahasiswa selalu terletak pada kualitas gagasan, ketajaman analisis, dan keberanian menyampaikan kebenaran dengan cara yang beradab. Ini sikap anti-demokrasi karena menentang perbedaan pendapat dengan ancaman dan kekerasan. Ini bukan kejadian spontan, tapi jelas sekali masalah sistemik dan kegagalan struktural. Kerusakan yang dicontohkan oleh Tio Ardianto lalu dilakukan pembiaran oleh rektor dan dosen-dosennya. Mahasiswa UGM mencontoh Tio Ardianto karena di dalam UGM sendiri terjadi pengultusan individu. Jika terus-terusan cara menyampaikan aspirasinya kasar seperti itu, maka patut dipertanyakan, mau dibawa kemana arahnya dan untuk kepentingan siapa gerakan mahasiswa itu. Pergeseran orientasi gerakan dari mengkritik masalah agar ada solusi menjadi membuat masalah, ini jelas memancing terjadinya kekacauan. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa UGM dalam acara Kopdar adalah bentuk ketumpulan nalar, ketidakmampuan berdiskusi, dan tidak siap berdemokrasi tentu. Ini fenomena klasik yang dalam politik ruang publik, ketika cara penyampaian lebih heboh dari isi, maka isi itu sendiri akan tenggelam. Padahal kalau kita tarik ke substansi awal, diskusi itu sejatinya adalah ruang untuk membedah kebijakan publik secara terbuka, program pemerintah, kritik mahasiswa, pertanyaan soal dampak sosial, semua itu seharusnya bisa bertemu dalam satu ruang dialog. Tetapi ketika emosi mengambil alih, ruang itu berubah menjadi ajang saling menegasikan, bukan saling menguji. Disinilah letak masalahnya yang lebih serius. Karena dalam tradisi akademik, perbedaan pandangan bukan untuk dihapus, tapi untuk diuji. Dan pengujian itu hanya bisa terjadi kalau forum tetap hidup. Begitu forum mati, maka yang tersisa hanya narasi sepihak yang saling tuding di luar ruangan. Situasi ini juga memunculkan satu pola yang mulai terlihat jelas. Pergeseran dari gerakan berbasis gagasan menjadi gerakan berbasis figur dan persepsi. Ketika perhatian publik tidak lagi fokus pada substansi itu, tapi mulai berputar pada siapa yang bicara, siapa yang memimpin, siapa yang dianggap berada di belakangnya, maka gerakan itu pelan-pelan berubah bentuk dari ruang ide menjadi ruang identitas. Dan di titik inilah media sosial memperbesar semuanya. Reaksi netizen, potongan video, narasi pro dan kontra, semua bercampur menjadi satu arus besar yang sulit lagi dibedakan mana fakta, mana interpretasi, dan mana opini yang dibakar emosi. Akhirnya yang tersisa bukan pemahaman, tapi malah polarisasi. Ketua BEM UGM terancam dibunuh. Bahkan ancaman pembunuhan, Bang. Ancaman pembunuhan. Bentuknya apa? Ada seseorang anonim mengaku dosen di universitas salah satu kampus di Bandung. Dia mengaku mendapatkan bocoran informasi bahwa ada operasi intelijen yang targetnya adalah untuk membunuh Ketua BEM UGM. Belakangan muncul lagi nih narasi bahwa ada aktivis, sebut aja Ketua BEM UGM, yang mengaku dapat ancaman pembunuhan lewat operasi intelijen. Bahkan sumbernya disebut dari orang anonim yang katanya dosen di kampus Bandung. Narasi seperti ini sebenarnya bahkan bukan hal baru di dunia aktivisme atau politik kita. Kenapa? Mari kita bahas. Dalam demokrasi, ancaman pembunuhan itu isu yang sangat serius dan harus dibuktikan secara hukum. Kalau benar ada ancaman, jalur yang tepat adalah lapor resmi ke kepolisian. Bukan hanya testimoni berantai dari sumber anonim atau ngomong sana sini nggak jelas. Karena tanpa bukti, publik sulit membedakan mana ancaman nyata dan mana sekedar klaim. Biar kelihatan, oh ada yang peduli. Kita juga perlu jujur, narasi saya diteror, saya mau dibunuh, itu muncul dalam dinamika politik dan aktivisme. Polanya mirip, sumbernya nggak jelas,
jelas, nggak ada bukti terbuka, tapi efeknya secara opini publik sangat besar dan ini bisa membuat kita terbelah. Akibatnya diskursus publik jadi emosional, bukan rasional. Bukan berarti ancaman nggak mungkin terjadi, tapi justru karena ini isu serius, standar pembuktiannya harus tinggi. Jangan sampai isu keamanan dipakai sebagai narasi dramatis tanpa verifikasi. Jadi kalau memang ada ancaman nyata, buktikan aja lewat jalur hukum, bukan hanya narasi di podcast. Gimana menurut kalian? Yang lebih mengkhawatirkan dalam situasi seperti ini, publik mulai kehilangan fokus pada substansi awal. Apa sebenarnya yang ingin diperjuangkan, apa kritik yang ingin disampaikan, dan apa solusi yang ditawarkan. Karena yang paling mudah viral bukan gagasan, tapi konflik. Padahal kalau kita kembali ke prinsip dasar demokrasi, kritik itu adalah sah, demonstrasi itu sah, bahkan penolakan terhadap kebijakan juga sah. Tapi semua itu punya batas, tidak bisa menghilangkan ruang dialog itu sendiri. Karena begitu dialog hilang, demokrasi tinggal bentuknya saja, tapi hilang isinya. Kampus dalam hal ini punya peran penting. Bukan hanya sebagai tempat belajar teori, tapi tempat melatih cara berpikir. Dan cara berpikir itu tidak tumbuh dari pembungkaman dan penolakan, tapi dari kemampuan menghadapi perbedaan tanpa kehilangan kendali. Karena pada akhirnya, kekuatan intelektual bukan diukur dari seberapa keras suara yang dikeluarkan, tapi dari seberapa kuat argumen yang bisa dipertahankan tanpa harus mengusir orang lain yang berbeda pandangan. Sebentar, maksud saya Anda koordinatori, siapa mau volunteer kita pergi ke Merauke? Perlu. Gimana? Mas, saya mau tanya, sampean semester berapa? Bu, loh, ada kaitannya. Kaitannya, Mas. Saya bertanya, kalian merasa bersalah atau tidak? Sepakat. Soal salah, saya semua orang punya salah, kamu juga punya salah. Iya atau tidak? Wes, iki diskusi ora diskusi, mohon maaf. Enggak apa-apa, wes enggak apa-apa. Guys, seingat saya selama dulu saya pernah jadi mahasiswa ya, kampus itu adalah ruang dialog, kampus itu adalah arena untuk diskusi, kampus itu adalah arena untuk berdebat secara akademis. Tapi nggak tahu kenapa ada anomali apa gitu. Tadi malam diskusi di UGM itu ricuh. Kemarin malam 15 Juni itu hari Senin ada forum diskusi di Joglo GIK UGM. Itu ada Menteri ATR BPN, Bang Nusron Wahid, ada Wakil Menteri Pertanian, Bang Sudaryono, ada juga Kepala BP Taskin, Bang Budiman Sujatmiko. Sebenarnya awalnya tuh berlangsung kondusif gitu, nggak ada gimana gitu. Bahkan ratusan mahasiswa yang dari berbagai latar belakang pun hadir dengan tertib gitu di acara itu. Diskusinya jalan lancar. Bahkan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya, mau dikritik halus, kritik lembut, kritik keras, silakan gitu. Tapi anehnya adalah situasi itu tiba-tiba berubah gitu. Ada beberapa sekelompok oknum mahasiswa UGM, entah mengatasnamakan UGM atau mahasiswa UGM beneran, saya nggak tahu, kalian coba nanti cari tahu ya. Tiba-tiba masuk, naik ke panggung dan minta para narasumber itu untuk pergi gitu. Jadi ricuh aja gitu. Ada dorongan, cacian, makian, sampai menghina juga gitu ya. Padahal sebenarnya forum itu ada pertanyaan yang itu sebenarnya harusnya bisa dijawab gitu dengan clear, tapi jadi nggak kejawab gitu. Ini nih poinnya. Dan disinilah yang menurut saya ini perlu kita buat obrolin dengan tenang, tanpa emosi gitu ya. Saya mengutip perkataannya dari Wamentan Sudaryono. Beliau bilang sebagian besar mahasiswa itu justru pengen mendengar dan juga berdialog, dan yang menginginkan forum itu dihentikan itu hanya sekelompok orang. Artinya mayoritas mahasiswa yang hadir malam kemarin itu justru haknya mereka itu untuk berdialog, untuk berdiskusi itu dirampas gitu oleh segelintir orang yang memilih keributan. Padahal ada pertanyaan soal lahan Papua, itu valid gitu.
akhirnya nggak kejawab. Justru karena forumnya dibubarkan paksa, yang rugi siapa? Ya mahasiswa yang bener-bener datang ke sana pengen buat diskusi, pengen mencari jawabannya dan pengen berdialog, dan masyarakat juga yang berhak untuk tahu jawabannya juga. Kayak gini kan akhirnya mahasiswa sendiri ya yang kehilangan momen untuk misal pengen memenangkan argumen gitu secara intelektual, jadi kehilangan momen itu gitu. Apalagi waktu yang di luar, kalian nonton nggak? Diajak untuk mahasiswa itu ke Papua gitu untuk melihat fakta langsung ke sana, tapi ditolak. Akhirnya forumnya bubar gitu sebelum ada jawaban. Saya pribadi gini ya, justru tertarik dengan tawaran itu. Kalau Pak Nusron mau menawarkan sih boleh Pak, saya mau. Karena begini, kalau kita bicara soal Papua, soal lahan, soal kondisi rakyat di sana, ya menurut saya yang belum pernah ke Papua, saya rasa kita butuh untuk melihat dua perspektif. Jadi narasi yang beredar di sosmed dan juga kondisi real di lapangan. Keduanya harus berjalan beriringan. Jadi kalau kita hari ini teriak tentang demokrasi, demokrasi itu bukan cuma soal keberanian bersuara. Demokrasi itu juga soal keberanian untuk mendengar. Bahkan mendengar pihak yang kita tidak setujui juga. Dan kampus adalah tempat yang paling tepat untuk itu. Jadi bukan tempat untuk mengusir lawan bicara sebelum argumen itu selesai disampaikan. Sebelum perdebatan itu clear. Sebelum dialog itu berjalan. Karena kritik yang memenangkan perdebatan lewat data dan logika itu jauh lebih kuat dari keributan yang hanya menghasilkan video viral. Ya, kritis boleh, gak ada yang melarang kritis gitu. Tapi selama saya mengenyam pendidikan, selama saya dididik juga sama orang tua, cuma satu pesan orang tua kepada saya gitu. Beradab, punya adab itu jauh lebih penting dari segalanya. Karena adab itu yang akan mengantarkan kita menjadi sosok yang menghargai setiap manusia. Itu yang orang tua saya ajarin ke saya sejak kecil. Terus kalau menurut kalian gimana sih cara paling efektif buat mahasiswa menyampaikan kritik ke pemerintah itu gimana? Karena ulah oknum kemarin akhirnya mencoreng nama baik Universitas Gadjah Mada. Reaksi publik yang masif justru memunculkan satu pola yang ironis. Semakin besar kegaduhan, semakin kecil ruang untuk membahas substansi awal. Yang viral adalah keributan, yang dominan adalah teriakan, sementara isi tuntutan perlahan tenggelam. Dalam situasi seperti ini, gerakan tidak hanya dinilai dari apa yang diperjuangkan. Ketika cara lebih dominan daripada isi, narasi gerakan mulai kehilangan arah. Ya UGM bilang Prabowo Subianto. Saya mau mulai merespon dengan cerita bahwa kemarin saya itu merescue seekor kucing. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabowo Subianto. Lagi rame banget nih videonya si Tio yang memperlihatkan kalau dia melontarkan julukan yang cukup nyeleneh ke Prabowo. Julukan baru ini lumayan pokoknya dah namanya Prabowo Subianto. Kalau memang punya argumen kuat, ngapain sih hal-hal kayak gini tuh dianggap keren sama netizen? Mari kita bahas. Pertama, kita boleh nggak suka atau suka kepada Prabowo. Itu hak setiap warga negara. Yang jadi masalah adalah ketika kritik berubah menjadi ejekan. Karena ejekan nggak pernah membuktikan siapa yang paling benar. Ejekan seperti Prabowo Subianto itu cuma membuktikan siapa yang paling emosional. Dan sebenarnya siapa yang paling bodoh. Kedua, mari kita lihat faktanya. Prabowo itu lahir tahun 1951. Beliau masuk akademi militer, berkarir puluhan tahun di TNI. Pernah memimpin Kopassus, pernah menjadi Panglima Kostrad, mendirikan Partai Gerindra tahun 2008, menjadi Menteri Pertahanan, lalu terpilih sebagai Presiden RI. Artinya bahkan sebelum banyak pengkritiknya lahir termasuk Tio ini, Prabowo sudah memimpin pasukan, memimpin organisasi, dan terlibat dalam perjalanan politik nasional. Ketiga nih, kalau memang Prabowo salah, tunjukin salahnya. Kalau kebijakannya keliru, bongkar datanya. Kalau programnya gagal, tunjukkan faktanya. Bukan malah bilang Prabowo Subianto. Atau misalnya maling berkedok gizi dan lain sebagainya. Karena kualitas intelektual itu nggak diukur dengan hal-hal nyeleneh kayak gini. Diukur dari argumen, bukan kemampuan membuat julukan-julukan bodoh. Keempat, dalam sejarah-sejarah besar, tokoh-tokoh besar selalu dikritik. Soekarno dikritik, Soeharto dikritik, Habibie dikritik, Jokowi pun dikritik. Prabowo juga pasti dong dikritik. Yang membedakan adalah kritiknya berbasis data akan dikenang. Sedangkan ejekan biasa kayak gini, ya paling viral beberapa
beberapa hari aja. Kalau mau menjatuhkan sebuah gagasan, lawan dengan gagasan yang lebih kuat, Tio. Karena ketika argumen habis dan yang tersisa cuma julukan, publik ya harusnya bisa mikir dong. Jangan ikut-ikutan bodoh, ya kan? Apalagi dibodohin sama ya orang yang bahkan sekolah aja lulusan paket C. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Nah, pada akhirnya hak mahasiswa untuk bersuara tidak sedang diperdebatkan. Karena itu adalah bagian dari demokrasi yang sudah kita sepakati bersama. Yang menjadi sorotan adalah apa yang terjadi setelah suara itu muncul, mengapa ruang dialog ditolak, mengapa forum dibubarkan, dan mengapa independensi gerakan mulai dipertanyakan, bahkan dari dalam kalangan mahasiswa sendiri. Disinilah kritik Adi Prayitno menjadi relevan. Kampus seharusnya menjadi ruang menguji gagasan, bukan untuk pembungkaman. Sementara BEM Bersatu membuka pertanyaan lain yang tak kalah penting. Apakah gerakan ini masih sepenuhnya berpijak pada kepentingan publik atau sudah bersinggungan dengan kepentingan politik yang lebih besar? Dan selama pertanyaan itu belum terjawab, polemik ini akan terus hidup berlanjut di ruang publik, entah sampai kapan. Dan kalau hari ini publik melihat kampus mulai dipenuhi kegaduhan, maka yang harus ditanyakan bukan hanya siapa yang benar atau siapa yang salah di dalam forum, tapi lebih jauh, apakah kita masih punya kemampuan untuk menjaga ruang dialog tetap hidup? Atau kita sudah mulai terbiasa menyelesaikan perbedaan dengan cara yang justru mematikan dialog itu sendiri? Karena begitu hal itu yang terjadi, yang runtuh bukannya satu acara diskusi, tapi perlahan dan pasti tradisi intelektual itu sendiri ikut terkikis tanpa kita sadari.